Udah. Halo Ibu, selamat siang. Nah, Ya, itu ada selamat yang siang. Ya, ya. Halo Ibu, perkenalkan saya Jess dari Udinus Semarang. Ingin menanyakan, di sini saya sebagai peserta sekaligus koreografer yang membuat tarian dan lain-lainnya seperti itu. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, untuk iringan itu apakah ada penilaian khusus tersendiri untuk musik audionya? Karena memang mungkin bukan hanya saya, dari pihak universitas juga memasrahkan atau dari pihak yang maju lomba ini untuk membuat iringan, koreografer dan lain-lainnya itu sendiri. Terima kasih Ibu. Pak. Ya. Udah, mungkin saya dulu yang menjawab ya, udah ya. Ya, sesuai dengan juknis dan juklaknya adalah juaranya tidak ada juara khusus tentang penata musik terbaik, nggak ada ya. Kelihatannya hanya juara ke-1, kedua, ketiga. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang dinilai antara koreografinya, garapan tarinya, lalu di situ tentu ada musiknya, kalau memang menggunakan musik, ada kostumnya, ada properti jika digunakan, lalu bagaimana menggerakkan tubuh, bagaimana inovasinya, kreativitasnya gitu ya. Nah, yang catatan penting dari juri adalah musik itu bisa dibuat oleh koreografernya sendiri atau dibuatkan oleh kawannya dari satu universitas yang sama, atau boleh juga dari universitas yang lain, dengan catatan tidak boleh menggunakan musik yang ada hak ciptanya. Karena itu tentu ada izinnya. Ya, itu yang jangan mengambil musik dari YouTube umpamanya. Umpamanya memakai musiknya Uda Alfianto itu kan biasa membuat musik juga gitu ya. Lalu memakai musiknya Uda tanpa izin, tanpa ada apa, itu tentu tidak boleh. Jadi memang harus dibuat musik yang baru, siapapun yang membuat, tetapi mereka tetap harus mahasiswa. Tidak boleh musiknya dibuat oleh profesional. Gitu ya, Dek ya? Jelas ya? Oke, nah itu menilainya jadi satu kesatuan. Ya. Ibu, apa saya boleh mengajukan satu pertanyaan lagi? Boleh, sekalian, boleh. Oke, jadi seperti ini, di universitas kami, waktu sebelum corona ini tentunya pernah latihan, dan itu pernah membuat suatu iringan lagu. Nah, iringan itu namun sudah pernah dibuat untuk pentas Ibu. Tapi jika lagu itu udah hak cipta universitas kami, Universitas Dian Swantoro Semarang. Namun apakah boleh jika saya untuk lomba ini memakai lagu itu tapi dengan konsep tarian yang berbeda seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih, ini pertanyaan menarik ya, karena ini memunculkan situasi ya. Udah mungkin bisa menjawab, udah. Oh iya, itu boleh-boleh aja sebenarnya ya. Boleh, pasti boleh. Yang pertama adalah tidak melanggar hak cipta atau tidak menggunakan musik orang lain. Terus kemudian pun kalau misalnya musik-musik kita punyai atau musik-musik yang sudah ada, itu kemudian digunakan kembali untuk sebuah karya tari baru, itu boleh pasti gitu. Tapi catatannya kan tidak melanggar hak cipta tadi, gitu. Paham? Oke, baik Pak, terima kasih. Walaupun untuk saya jelaskan, mungkin untuk penjelasan ke saya lagi, walaupun musik itu pernah dipentaskan, tapi masih boleh dipakai dengan garapan yang baru, seperti itu ya Pak, dengan konsep tarian yang baru maksudnya. Jessie, panggilannya apa ya, Jessie? Panggil aja Jessie ya, Jessie. Ya. Jessie, apakah dulu musik ini dibuat sebagai musik berdiri sendiri atau ada tariannya? Musik ini dibuat ada tariannya Ibu. Pernah dipentaskan, tapi kalau musik ini dipakai lagi dengan konsep tarian, dengan garapan koreo yang berbeda lagi, maksud saya seperti itu. Apakah boleh? Ya. Tadi sudah dijawab oleh Uda Alfi ya. Mungkin untuk situasi saat ini
gitu ya. Tapi begini, untuk sementara karena ini situasi tidak mudah, tadi sudah mengatakan bisa. Tapi sebetulnya akan menjadi lebih kreatif kalau kalian membuat musik baru lagi, atau musik yang ini kemudian dikembangkan. Karena kalau enggak nanti karya tari A dengan musik A, karya tari B dengan musik A. Masa nanti karya tari C dengan musik A juga, kan kurang kreatif gitu. Tapi dalam situasi sekarang gitu ya, kami tim juri membuatnya lebih mudah gitu ya, udah ya mungkin ya karena kesempatannya tidak banyak. Tetapi untuk pemahaman suatu koreografi sebaiknya memang membuat musik yang baru atau berangkat dari yang lama kemudian digarap kembali sesuai dengan karya yang baru. Jadi ini sedikit pelajaran koreografi. Tapi sekali lagi yang penting kamu paham ya. Dan itu disepakati bersama dan bisa dituliskan nanti di pengakhir kan disebutkan siapa koreografer, siapa penata musik, lalu penata musik disebutkan, di bawahnya ada sedikit disebutkan karya atau milik perguruan tinggi. Gitu. Sehingga itu menjadi di kemudian hari tidak akan terjadi keributan walaupun tersepakatkan. Gitu ya. Karena sepakat lewat kata-kata hari ini bisa tidak sepakat nanti 2-3 tahun lagi. Jadi itu harus tertuliskan. Itu tetap aja hak cipta untuk karya tari yang A, bukan karya tari B. Gitu. Oke, paham ya? Baik, Bu. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini, Deborah ya? Mana ini wajah? Putri, Bu. Sebentar Putri? Ya, oh, oke. Oke, ya Putri. Ya. Dari mana, Kak? Yang sekarang baru muncul, Putri. Maaf ya Bunda. Perkenalkan saya Putri dari perwakilan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Ya. Perihal musik iringan tadi, saya ingin menanyakan Bunda, apakah musik itu ketika take itu musiknya live dari speaker saja atau mungkin boleh didubbing videonya gitu dengan musik yang diulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga. Uda nanti yang akan menjawab karena urusan rekam-merekam itu ahlinya ada di Uda. Tapi saya mau sampaikan dulu ke kamu, saya dulu rumahnya di depan Universitas Lambung Mangkurat yang lama. Oh iya gitu ya, Bunda. Saya kecilnya pernah di Banjarmasin. Oh gitu. Rumah saya di depan Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin sekarang udah pindah universitasnya, gitu ya. Karena iya sekarang di Hasan Basri, Bunda. Kenapa sekarang di mana? Sekarang di Jalan Brigjen Hasan Basri. Di Kayu Tangguh. Iya. Oh, dulu kan Jalan Lambung Mangkurat kan, rumah saya. Iya betul. Oh ya, gitu. Iya. Oke, udah bisa dibantu menjawab udah. Ya, Putri. Semoga udah masih kenal saya di JCL, anak buahnya Pak Iban Soleh. Oh iya, benar. Ya, ingat. Iya, sebenarnya sih begini sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan musik yang hasil perekaman waktu pertunjukan atau waktu take atau syuting itu sangat bagus juga. Tapi pertimbangannya adalah harus memilih tempat yang benar-benar tidak ada semacam noise gitu loh. Misalnya motor lewat atau ada anak-anak yang teriak-teriak dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya musik itu ditempel ulang kembali ataupun didubbing ulang ya, itu kalau menurut saya sih itu mungkin lebih bagus gitu. Tapi kalau bisa pas waktu menempel ulang musik itu ya rekaman aslinya itu jangan sampai dihilangkan suaranya gitu loh. Kenapa? Karena bunyi-bunyi gerakan tubuh, bunyi-bunyi kostum, bunyi-bunyi rentakan kaki itu sebenarnya sangat memberi kekuatan ke dalam koreografi tersebut gitu. Kalau misalnya semua suara pas waktu take video tersebut semuanya dihilangkan, kemudian pun kesan dari koreografi itu seperti
seperti film-film bisu gitu loh gitu. Kadang-kadang misalnya penarinya teriak, atau kadang-kadang penarinya misalnya bertepuk tangan atau menghentakkan kaki, tapi tidak kedengaran gitu loh. Nah, jadi rasa geraknya, terus kekuatan gerakannya pun akan menjadi kurang gitu. Jadi saran dari kita gitu ya, kalau misalnya pengen untuk menempel ulang musik itu, kalau bisa musik yang asli waktu perekaman live itu jangan sampai hilang total gitu ya. Nah, disinilah kepekaan dari kameramennya, terus dari koreografernya gitu. Bagaimana caranya tidak terjadi noise di lingkungan atau ruang tempat menari tersebut. Begitu. Oke, iya. Putri. Oke, terima kasih udah. Ya, jelas ya Putri ya. Ya, terima kasih Bunda Nungki. Ya, sama-sama. Saya barusan sempat membaca di chat gitu ya, ada pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama tanya apakah sudah baca Juknis dan Jutlak. Karena kok ada pertanyaan durasinya berapa ya? Saya nggak akan jawab. Terus apakah tari daerah atau tari nasional? Saya nggak mau jawab. Berarti mahasiswa kita yang keren-keren ini belum membaca Juknis atau Jutlak, mengajukan pertanyaan. Itu nggak keren. Yang tadinya keren jadi kurang keren. Maaf ya, saya juga dosen, saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi saya harus kritis. Kalau mau tanya, bacalah dulu. Kalau nggak baca, masa nanya yang udah ada di tulisan gitu. Itu nggak keren ya, adik-adikku mahasiswaku, anak bangsa. Oke, tapi ada satu hal yang ingin saya tambahkan sedikit soal toleransi waktu. Ya, udah, tadi ada masukan dari Uda Tom yang saya pikir baik. Jadi kalau umpamanya waktunya kan antara 5 sampai 7 menit. Kalau ternyata kurang dari 5 hanya beberapa detik, kami tidak akan sadis bikin disk. Karena ini kesenian. Kesenian bukan matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau gitu meleset. Enggak. Kesenian enggak begitu. Jadi kalau meleset kira-kira 4 menit, 4 menit 55 detik atau 4 menit 50 detik untuk kami masih oke kalau karya itu memang bagus. Jangan khawatir. Atau kebalikannya, karyanya 7 menit 10 detik. Tapi keren. Oh, bisa tetap menang. Tapi kalau menjadi 8 menit tentu tidak. Ya, jadi ada toleransi. Toleransi yang tidak ketat seperti matematika, karena ini kesenian di mana disertakan di Juknis bahwa ada etika, ada estetika. Jadi bernilai etis dan estetis. Gitu ya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi, apakah tari nasional, tari daerah? Aduh, Mak, gitu ya, baca lagi. Ini kreasi baru yang kreatif, inovatif, berangkat dari tradisi, please. Tolong dibaca dan diresapi. Kalau belum paham, tentu saja boleh. Tapi udah, tadi dari saya membaca, ada pertanyaan apakah penggunaan alat musiknya, nah ini pertanyaan bagus juga, dibatasi atau boleh bebas penggunaannya. Ah, ini kan pertanyaan bagus. Oke, udah, boleh dijawab. Iya, kalau untuk penggunaan alat musik sih itu bebas sebenarnya, bebas, tapi yang paling penting itu bagaimana musik bisa menjadi satu kesatuan di dalam karya tari tersebut gitu. Bagaimana si musik tersebut bisa untuk memperkuat tarian kita tersebut. Jadi misalnya kita mau pakai alat musik, misalnya pakai keyboard ataupun alat-alat digital ataupun misalnya alat-alat dapur pun, itu sebenarnya tidak menjadi persoalan gitu. Malahan hal-hal yang seperti itulah yang kreativitas itu sebenarnya gitu. Kreativitas itu hal yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Nah, si koreografer lah yang memikirkan itu.
Kalau misalnya hal-hal yang sudah difikirkan orang terus kemudian kita bikin lagi, ya itu bukan kreativitas. Kalau yang namanya kreativitas sudah pasti menghasilkan sesuatu yang baru gitu, bukan peniruan. Jadi penggunaan alat musik itu boleh saja asal mempunyai mempunyai keterhubungan dengan karya tari tersebut. Maksudnya bisa untuk menstimulus si karya tari tersebut biar suasananya semakin kuat, terus ungkapan tubuh si penari semakin kuat. Jadi tubuhnya itu bisa menjadi simbol yang kuat karena didukung oleh faktor atau media musik tadi, seperti itu. Seperti itu Manunggi. Ya, sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke. Siapa lagi yang akan bertanya? Ayo. Atau saya coba share screen dulu. Boleh. Terus Silakan, habis udah. itu baru Mbak Nungki untuk lebih mempertegas lagi nanti gitu Nungki. Ya, silakan. Ya, teman-teman, sebenarnya ini untuk lebih mempertegas atau untuk memperjelas sebenarnya sih gitu ya. Memperjelas apa yang ada di Juklak Juknis ya. Biar teman-teman mahasiswa sekalian tidak gagal paham seperti yang disebutkan sama Mbak Nungki tadi gitu. Juknis belum dibaca terus nanya gitu ya. Nah, terus tujuan kami ini pun bagaimana karya-karya dari setiap perguruan tinggi itu benar-benar karya yang mempunyai mutu, benar-benar karya yang mempunyai kualitas yang bagus gitu. Nah, jadi ini saya coba untuk share screen ini ya. Nah ini kalau dari segi bahasanya sih rancu sih, tapi karena ini dibikin buru-buru untuk kebutuhan ini ya. Yang pertama adalah perhatikan durasi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nungki tadi gitu ya. Durasi tersebut masih ada toleransi gitu, tapi bukannya toleransi yang berlebihan. Misalnya Juklak Juknisnya cuma 5-7 menit, terus akhirnya menjadi 8 menit atau 9 menit. Nah, itu tidak akan diberi toleransi, seperti yang dijelasin sama Mbak Nungki tadi. Terus kemudian, perhatikan juga, yang disajikan adalah karya tari baru yang berpijak pada tradisi budaya Indonesia yang ditarikan secara tunggal atau solo gitu. Ya, berarti pertanyaan tadi sudah terjawab. Ya. Terus kemudian, karya tari digarap dalam satu ruang di dalam rumah atau indoor, ya, atau di lingkungan rumah atau outdoor, misalnya di halaman rumah, di teras rumah dan segala macamnya. Terus kalau di dalam rumah itu misalnya bisa di kamar mandi, misalnya, atau di dapur, atau di ruang tamu dan segala macamnya lah gitu. Terus usahakan bahwa ruang tempat menari bukan hanya sebagai tempat menari, ya, bahwa ruang yang ditempatkan oleh tubuh kita pada saat take video tersebut bukan hanya sebagai ruang tempat menari saja gitu. Akan tetapi bagaimana ruang tersebut menjadi satu kesatuan karya itu. Nah, nanti kalau ada yang belum jelas silahkan bertanya. Terus kemudian pemilihan ruang yang tepat sangat mempengaruhi kekuatan rasa, ya, kekuatan rasa dari si penari tersebut. Dan ruang tersebut membangun atmosfer panggung. Panggung yang dimaksud di sini adalah tempat saat kita menari tersebut, gitu. Jadi pemilihan ruang itu sangat menentukan karena ruang tersebut dapat untuk membangun atmosfer panggung sesuai dengan konsep atau persoalan yang akan kita ungkapkan. Nah, terus kemudian untuk kebutuhan virtual ini, ya, kenapa tidak kita untuk mencoba? Mungkin kita masih jarang untuk melakukannya. Misalnya kita menari di halaman rumah saja,
atau misalnya kita menari di teras rumah saja, atau misalnya kita menari di sawah saja, atau misalnya kita menari di ruang tamu saja gitu. Kenapa tidak kan gitu loh gitu. Nah, iya sih di sini perlu keberanian-keberanian dari teman-teman sekalian sebenarnya. Tapi ini bukan harus ya. Semuanya itu tergantung kepada teman-teman mahasiswa sekalian, karena koreografer adalah teman-teman mahasiswa yang mempunyai hak atas kreativitas tersebut. Terus kemudian panggung atau pentas tercipta atau hadir pada saat peristiwa kesenian itu terjadi. Jadi pementasan secara virtual yang dimaksud di dalam Peksiminas ini bukanlah harus merekam tarian di atas panggung yang konvensional. Panggung yang konvensional yang kami maksud di sini seperti gedung pertunjukan yang ada di Taman Budaya, lampunya lengkap dan segala macam gitu. Bukan, ya. Jadi maksud panggung di sini ya. Maksud panggung di sini pada saat peristiwa tarian atau peristiwa kesenian itu terjadi atau kalian shoot, pada saat itulah itu disebut dengan panggung atau pentas gitu. Itu. Jadi maksudnya itu jangan terpatok kepada pengambilan gambarnya di gedung-gedung pertunjukan yang konvensional seperti biasa kita lakukan. Misalnya gedung pertunjukan Taman Budaya, gedung pertunjukan RRI dan segala macamnya gitu. Nah, gitu. Jadi karena pemilihan ruang tempat menari yang tepat itu akan memperkuat dari karya tari tersebut. Terus kemudian rekaman video karya tari harus menjadikan tubuh sebagai fokus utama, ya, harus menjadikan tubuh kita yang bergerak itu sebagai fokus utama gitu, ya. Jadi fokus utamanya itu bukan pengeditan atau rekayasa digital, ya. Jadi tubuh kita sebagai penari adalah merupakan objek yang paling utama di dalam perekaman video tersebut. Terus kemudian pengambilan video kamera dalam posisi landscape atau tidur gitu ya. Nah, tapi tetap satu kali pengambilan gambar atau satu kali take, one shot atau long take dengan menggunakan kamera statis atau kamera yang bergerak. Itu sehingga ruang gerak penari terlihat jelas dan utuh dari awal sampai terakhir. Ini maksudnya karena kita ini membuat video karya tari, ya. Kita bukan membuat produk dance film, ya, tapi adalah video karya tari. Jadi pengambilan gambar itu hanya satu kali take atau satu kali syuting, kameranya boleh statis dan boleh bergerak mengikuti gerak si penari. Ya, ini tergantung dari kreativitas atau keahlian si videografernya nanti gitu. Terus kemudian pengambilan gambar perlu pertimbangan pencahayaan agar gerak dan ekspresi tubuh penari dapat terlihat jelas. Nah, ya, jadi sangat sering sekali dalam lomba-lomba tari virtual ini itu kurang mempertimbangkan pencahayaan, ya, kurang mempertimbangkan pencahayaan sehingga hasil videonya pun kurang bagus. Terus kemudian pun gerak-gerak tubuh penari pun tidak terlihat jelas, ekspresi tubuh penari tidak terlihat jelas karena pemilihan atau penggunaan cahayanya kurang pas atau tidak sesuai dengan kualitas kameranya gitu, ya, begitu. Terus kemudian teman-teman harus hati-hati kalau menggunakan lighting, ya, kalau menggunakan lighting atau lampu itu harus hati-hati banget, ya, terutama untuk jenis-jenis lighting yang LED atau LED, ya, itu sangat bahaya banget gitu, karena ada beberapa kamera yang
ada beberapa kamera yang pencahayaan yang menggunakan lighting LED itu tidak apa ya, si kameranya tidak menerima atau tidak menangkap dengan jelas gitu, sehingga hasil video karyanya tersebut cenderung ngeblur ya, apalagi kalau menggunakan lampu LED yang warna merah, warna orange, warna pink gitu. Nah, itu hasilnya cenderung tubuh-tubuh penari tersebut cenderung ngeblur. Terus dan ekspresi wajahnya cenderung tidak kelihatan gitu. Nah, kecuali menggunakan kamera-kamera DSLR yang terbaru saat sekarang ini. Ya, karena cahaya dari kesalahan kita pemilihan lampunya cenderung melemahkan kehadiran tubuh saat menari, seperti efek pucat, ngeblur, dan mengaburkan ekspresi terutama bagian-bagian wajah kita. Jadi hati-hati dalam menggunakan lampu LED atau lighting jenis LED tersebut gitu, karena sangat sering sekali di dalam pengambilan gambar di lomba-lomba tari virtual ini mereka menggunakan lampu LED, akhirnya karyanya bagus tapi tubuhnya yang bergerak itu ngeblur, terus wajahnya ini tidak kelihatan jelas karena dilemahkan oleh si lampu tersebut. Terus kemudian perlu diingat juga bahwa video karya tari adalah untuk kebutuhan virtual ya, untuk kebutuhan virtual. Jadi maksudnya kualitas dari video itu perlu dipertimbangkan. Pemakaian atau penggunaan kamera itu perlu selektif gitu. Ya, karena ini adalah festival tingkat mahasiswa ya, pasti perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi pasti mempunyai sarana dokumentasi yang bagus-bagus lah gitu. Ya. Nah, terus kemudian pengambilan video atau syuting adalah one shot atau long take seperti yang sudah disebutkan tadi. Bisa kameranya statis, pengambilan gambar atau video yang baik dapat mendukung kekuatan karya karena penyajiannya di ruang virtual gitu. Ya, jadi bisa statis dan bisa bergerak gitu. Ya, tapi kalaupun kameranya bergerak itu juga perlu pertimbangan. Kalau misalnya kameranya itu pakai tripod biasa, biasanya si kameranya itu cenderung goyang, ya, goyang karena tidak menggunakan stabilizernya gitu loh. Nah, biasanya orang menggunakan alat namanya gimbal. Gimbal itu adalah untuk stabilizer dari si video tersebut. Bagaimana si video itu tidak goyang pada saat kameranya bergerak. Terus kemudian, ini juga sering terjadi, penulisan sinopsis tidak usah terlalu berpuisi-puisi atau berpantun-pantun gitu. Ya, matahari pada siang hari merekah dan segala macamnya gitu. Ya, karena sinopsis merupakan abstraksi gitu, ringkasan atau inti dari karya tari yang akan diungkapkan baik dari segi gagasannya ataupun isinya gitu. Jadi esensi pertunjukan tari adalah sarana komunikasi lewat bahasa tubuh yang melahirkan simbol tubuh sebagai simbol untuk dikomunikasikan kepada penonton atau orang lain. Ya, sinopsis itu pengantar dari sajian koreografi kita. Nah, terus kemudian kostum. Ya, nah ini kostum juga, ini juga sering terjadi di dalam pertunjukan virtual atau lomba-lomba karya tari virtual. Misalnya gini, ya, sudah jelas karya tari tersebut syutingnya di sawah gitu loh. Ya, syutingnya di sawah. Tapi penggunaan kostumnya itu benar-benar kostum tradisional full gitu loh. Emas-emasnya banyak, mote-motenya banyak, terus pakai ini itu dan segala macamnya gitu. Sehingga antara kostum dengan tempat menarinya tidak nyambung gitu. Dia berbicara tentang petani misalnya. Pemilihan tempat syutingnya di sawah. Ya. Nah gitu.
pemilihan kostum perlu disesuaikan dengan temanya apa gitu. Nah, kemudian lebih lengkapnya baca Juklak Juknis ya, atau petunjuk teknis Peksiminas 2020 dengan teliti gitu ya. Ya teman-teman sekalian harus menggunakan kompetensi literasinya di dalam membaca Juklak Juknis ini. Ya, ini Juklak Juknisnya, yaitu silakan baca aja nanti. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh foto karya-karya tari virtual yang sudah pernah ada gitu. Ya, bagaimana dia untuk memilih tempat, bagaimana si tempat tersebut bisa memperkuat karya tarinya dan segala macamnya. Tapi teman-teman bukan harus seperti ini, enggak. Karena pemilihan tempat atau penggarapan koreografi adalah hak teman-teman semua. Kami cuma bisa untuk memberi apresiasi. Kira-kira seperti ini, ya. Hasil-hasil karya tari virtual selama pandemi COVID-19 ini gitu, yang sudah berjalan 8 bulan. Jadi lomba-lomba tari virtual itu cenderung para koreografer itu lebih memanfaatkan apa yang ada pada saat tersebut, tidak terlalu memaksakan kehendak harus pakai semacam lighting yang canggih dan segala macamnya, tidak gitu. Nah, malahan tempat-tempat yang sederhana seperti inilah yang menjadi kekuatan-kekuatan baru sebuah koreografi tersebut. Seperti itu. Dari Kamasetra, apakah boleh jika tetap ada perekaman menggunakan panggung pertunjukan? Lalu ada dari Wuzi bertanya untuk syuting videonya di rumah, tapi apakah boleh menggunakan backdrop atau dekorasi kampus? Ingin bertanya untuk syuting video di rumah, apakah boleh? Oke, udah tadi. Oke, dijawab dulu udah. Saya bantuin bacain deh ini. Iya, kalau untuk lokasi perekaman sih itu terserah dari para koreografer. Mau di panggung pertunjukan pakai lighting dan segala macam, ya itu boleh-boleh saja gitu. Tapi sih apa namanya, sayang aja sih gitulah. Kita pada saat sekarang ini Peksiminas pada tahun 2020 ini benar-benar Peksiminas spesial gitu. Peksiminas yang akan menjadi sejarah untuk anak-anak kita nantinya gitu, ataupun untuk generasi-generasi angkatan-angkatan di bawah di setiap perguruan tinggi. Bahwa peristiwa yang diikuti oleh setiap koreografer di perguruan tinggi itu adalah sebuah peristiwa bersejarah. Kalau misalnya kita pengambilan gambarnya di gedung pertunjukan dengan lighting yang lengkap, backdrop yang lengkap gitu, ya itu boleh aja gitu. Tapi sih kalau menurut kita sih ya, terus apa bedanya peristiwa yang masa pandemik ini dengan peristiwa tidak masa pandemik gitu loh gitu. Ya. Tapi kita pun juga tidak mengharuskan sih gitu. Itu terserah kepada teman-teman semua. Tapi menurut pengalaman kami selama ini ya, semenjak bulan Maret sampai bulan Oktober sekarang ini, kami sudah menjuriin beberapa festival tari virtual itu, ya. Enggak, ini hanya sekedar bocoran aja gitu. Kebanyakan pemenang-pemenang tersebut, ya, itu lebih mengambil lingkungan-lingkungan di sekitar rumahnya. Ya, karena lingkungan di sekitar rumah itu memperkuat karyanya, terus kemudian pun memperkuat konsep dari karyanya gitu loh gitu. Daripada yang pertunjukan benar-benar di gedung-gedung pertunjukan seperti itu. Kalau misalnya di gedung pertunjukan kan yang memperkuat itu kan hanya lighting, terus backdrop dan segala macam itu. Tapi kalau misalnya mengambil mahasiswa dari ribuan pentarian yang masuk, ada sekian yang masih juga memasukkan kaki, tangan. Kami nggak akan berlama-lama nonton.